Iya, pemirsa kita lanjutkan dialog. Kita masih bergabung bersama Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto, dan juga Kabid Pengembangan Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane. Saya mungkin ke Bu Mas Dalina terlebih dahulu. Bu, ini kan untuk melihat dampaknya kita lihatnya 2 minggu lagi, benar ya Bu ya? Iya, kita melihat 2 minggu lagi dari setelah libur panjang lah bisa dikatakan seperti itu. Catatan Anda, Bu Mas Dalina, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus diperhatikan, baik itu bagi masyarakat, bagi pemerintah dan juga Satgas? Ya, kalau kita lihat perkiraan kami 2 minggu ke depan, sama seperti Lebaran tahun lalu atau Hari Raya tahun lalu, peningkatan kasus itu mengikuti deret aritmatik saja, artinya deret matematis yang yang akan terjadi, bukan eksponensial. Eksponensial itu meningkatnya berkali-kali lipat. Kalau ini deretnya aritmatik saja. Positivity rate kemarin cukup tinggi, walaupun kasusnya rendah 2.600-an, tapi positivity rate kita 16%, karena testing hanya 18.500. Jadi kita mencoba menghitung dengan angka tersebut berapa kira-kira terjadi peningkatan kasusnya. Tapi berapapun peningkatan kasusnya, maka yang harus disiapkan tentu teman-teman di wilayah sudah melakukan itu. Yang pertama adalah layanan kesehatan tentu harus standby. Kemudian yang kedua, testing harus tetap ditingkatkan, tetapi yang terutama adalah tracing bagi mereka-mereka yang melakukan perjalanan atau pelaku perjalanan itu harus dilakukan karantina atau isolasi apabila mereka positif. Jadi itu yang tidak boleh lengah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kembali kepada pengendalian standar bahwa karantina merupakan satu containment yang terutama atau yang prioritas untuk dilakukan. Rumah sakit sendiri juga harus mempersiapkan rumah sakit agar tidak terjadi lonjakan atau penumpukan dari mereka yang kemudian akan membutuhkan layanan kesehatan. Tapi terutama bagaimana menemukan kasus sebanyak mungkin dan dengan gejala yang ringan dan bahkan tanpa gejala itu menjadi PR bagi wilayah. Jadi tidak perlu takut dengan jumlah kasus yang meningkat. Yang penting mereka ditemukan dalam kondisi yang ringan atau tanpa gejala. Karena prognosisnya akan menjadi lebih baik dan memutus rantai penularannya akan menjadi lebih cepat dibandingkan kita biarkan mereka naik perlahan-lahan, tidak dilakukan apa-apa, dan dia akan terus naik. Ya. Oke, sebagai afirmasi Pak Heri, artinya rumah sakit, kemudian juga ketersediaan tenaga kesehatan, suplai alat kesehatan, screening, dan lain-lain yang paling dibutuhkan sudah ready semua ya Pak ya? Ya, tentu saja ini disiapkan terutama untuk screening ya, untuk mengantisipasi arus balik gitu ya dari sekitar 1,5 juta masyarakat yang keluar dari Jakarta. Kemudian kesiapan di rumah sakit saya rasa dengan posisi sekarang misalnya DKI, kita ambil contoh rumah sakit atlet gitu ya, masih okupansi rate-nya sekitar 20%, ini terendah ya sepanjang pandemi ini kira-kira gitu ya dalam 1 tahun terakhir. Tentu saja ini bisa untuk mengantisipasi jika terjadi tambahan. Di samping kemudian kita juga berharap agar penambahannya tidak terlalu besar seperti yang tadi diperkirakan juga oleh Bu Mas Dalina gitu. Jadi memang persiapan harus dilakukan. Tadi ada sinyal juga yang harus diwaspadai adalah tingkat kematian yang masih cukup tinggi. Ini yang penting kemudian kita terus untuk mengevaluasi bagaimana treatment itu dilakukan. Tata laksana kesehatan terhadap pasien COVID ini terus diperbaiki sehingga rasio kematian bisa kita tekan, karena rata-rata internasional ya, rata-rata dunia itu 2%, kita di 2,8, dan tadi dikatakan Bu Mas Dalina mengalami kenaikan sekitar 3% per minggu dalam beberapa pekan terakhir. Seperti itu Mbak. Oke, Pak Heri, himbauan bagi masyarakat sekaligus juga menjadi closing statement dari Anda, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya rasa ini situasi Lebaran masih sangat terasa dan masyarakat sebaiknya tetap di rumah saja karena risiko masih terbuka gitu ya. Silaturahmi masih sangat penting, tetapi sebenarnya menghindari COVID-19 ini jauh lebih penting gitu. Jadi lebih ini silaturahmi bisa dilakukan secara virtual, ataupun kemudian masyarakat juga perlu menahan diri untuk tidak keluar rumah dulu ke pusat perbelanjaan maupun ke
ke tempat-tempat hiburan yang sekarang juga lagi ada eskalasi kenaikan jumlah pengunjung agar risiko itu bisa benar-benar dikendalikan. Oke, kita harapkan pastinya meskipun mungkin diprediksi akan ada kenaikan kasus, tapi tadi seperti kata Bu Mas Dalina bahwa masih bisa terkontrol dan tidak perlu takut kalau memang angkanya naik karena memang melihat testing dan juga tracingnya ini yang masif kemudian dilakukan oleh pemerintah dan juga dari Satgas. Terima kasih banyak Pak Heri dan juga Bu Mas Dalina sudah bergabung bersama kami di Livestock. Salam sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Bu dan Pak. Terima kasih Bu Mas Dalina. Baik.